Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kisah yang pernah gue ceritain, itu waktu gue kerja di Bali, itu ada dalam satu cerita yang judulnya Wewe Gombel Bali. Nah, ini kejadiannya tuh masih di area yang sama, yaitu pas gue masih kerja di salah satu hotel di Bali sana ya. Hotel yang ada di tengah kebun, di tengah hutan. Tapi gue gak perlu sebutin namanya apa, biar kawan-kawan sendiri yang mencari dan menebaknya. Nah, sebelum ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya, dan kawan-kawan yang baru datang, baru mampir, baru main di channel Lapak Horor ini. Banyak cerita sebenarnya yang gue alami pas gue kerja di hotel di sana ya, di Bali itu. Salah satunya adalah cerita ini, yaitu cerita tentang sebuah kamar nomor 412. Itu adalah satu kamar yang kita semua yakini kalau itu tuh kamar angker, ada penghuninya di sana. Nah, suatu hari gitu kan, yang namanya kerja itu kan pasti ada probation ya, atau masa percobaan gitu. Biasanya sekitar 3 bulan gitu kan. Nah, pas itu, gue itu kerja di sana, dan setelah 3 bulan gue dinyatakan lulus probation, gue dinyatakan lulus masa uji kerja gitu. Nah, temen-temen tuh ceritanya mau ngasih hadiah gitu kan, adalah dikasih hadiah kue segala macem, tapi bukan itu yang spesial. Ada satu yang spesial, yaitu gue boleh nginep, boleh tidur 1 malam di salah satu kamar di hotel itu, dan mereka itu ngasihnya kamar nomor 412 itu. Pas itu gue nggak tahu sama sekali ada apa dengan kamar itu ya. Jadi oke lah, dengan senang hati, dengan gembira gitu gue terima tawaran mereka, dan ya gue berterima kasih. Akhirnya gue kerja di sana, gue bisa nginep di salah satu kamar di sana dengan gratis gitu ya, dan resmi tentunya. Udahlah, malam itu pas gue libur, kalau nggak salah malam Selasa ya. Hari Selasa malam Rabu. Gue libur kan hari Selasa gitu, malam Rabunya jadi gue free, gue pakai buat udahlah, gue pengen nyobain kamar di situ layaknya seorang tamu gitu ya. Nanti gue juga dapat breakfast juga segala macam, itu benar-benar ditreat tuh kayak tamu beneran gitu. Oke, malam itu gue tidur di sana. Gue check in dari siang, dari jam 2. Dari jam 2 gue udah masuk. Suasananya biasa aja, kamarnya emang bagus banget ya, dengan nuansa yang tradisional gitu. Keren lah pokoknya. Gue gak mau gambarin lebih detail lagi, nanti sangat mudah ditebak itu di mana gitu. Soalnya hotel seperti itu di Bali itu sangat terbatas banget. Dan ini termasuk salah satu hotel yang eksklusif, yang bagus lah. Kalau gue bilang, bukan hotel-hotel biasa ya, cuman kamar-kamar gitu doang, bukan. Tapi emang hotelnya itu eksotis, keren, bagus, tradisionalnya kuat, dan pokoknya keren lah. Gue ngulang-ngulang terus ya, sorry, gue gak mau promosi sebenarnya. Nginaplah gue di sana kan, siang biasa, gue mandi biasa, aktivitas normal biasa. Pas malamnya pun biasa gitu, pas masih sore itu biasa. Nah, cuman pas udah jam 8 gitu, jadi kalau udah selepas maghrib ya, udah jam 5 sore gitu kan, area hutan itu tuh udah ditutup untuk umum gitu kan. Jadi cuman penghuni hotel aja yang boleh di sana, dan itu pun ruang geraknya sangat dibatasi. Jadi cuman boleh di area hotel aja. Cuman hotel ke lobby, terus di lobby kan suka ada aktivitas gitu, atau ke kolam renang. Udah itu aja. Selain itu, untuk keluar masuk area hutan itu harus diantar jemput sama tim kita, sama para pekerja di sana gitu. Nah, udah pas malam itu kan, jadi malamnya tuh emang sepi banget, udah jam 8 itu udah sepi. Gue di kamar sendirian gitu kan, gue lagi makan malam gitu. Gue denger ada orang mandi gitu, tiba-tiba tuh ada bunyi air gitu. Kucuk gitu kan, pakai shower ya, bunyi shower itu mana sih, bers gitu. Pertama sih kayak bunyi keran gitu, kucuk terus tiba-tiba ini ada bunyi shower gitu. Gue penasaran dong, loh kok ini showernya nyala sendiri gitu kan. Tapi pas itu gue belum mikir yang gimana-gimana, yang serem-serem enggak ya. Gue masih biasa aja lah mikirnya. Nah udah, gue bangun kan dari kasur, gue makanya di kasur pas itu sambil nonton TV gitu, gaya lah kayak tamu beneran gitu intinya.
Udah gue bangun dari kasur, gue tengok di kamar mandi tuh ada apa sih gitu. Nah, gue kagetnya setengah mati gitu ya pas gue ngeliat itu lagi ada cewek mandi di sana gitu. Jadi kamar mandinya tuh pakai sekatnya tuh cuma pakai kaca doang gitu kan. Dan itu tuh pintunya kebuka, gue longok gitu. Kamar mandinya tuh tradisional juga, atapnya juga pakai kaca gitu jadi bening. Bagus pokoknya ya. Udah gue masuk ke situ, gue nengokin, astagfirullahaladzim, itu ada orang cewek lagi mandi gitu kan. Gue langsung dong lari panik. Larinya bukan ini ya, bukan mikir itu hantu atau apa. Gue langsung nelfon ini, langsung nelfon resepsionis gitu. Gue langsung nanya kan, ngomel-ngomel ke resepsionis, gila lu, gue dikasih kamar yang ada tamunya gitu. Gue kagak tahu nih gitu kan, ini ada orang di dalam lagi mandi gitu kan. Duh, gue telepon, udah santai mas, santai katanya. Udah santai mas, santai katanya. Udah nikmatin aja gitu kan. Jawabannya cuma kayak gitu doang gitu kan. Wah, gue jadi mikir yang gimana-gimana gitu kan. Udah gue tutup gitu kan. Nah, pas telepon ditutup itu suara airnya itu hilang. Nggak ada suara apa-apa. Gue tengokin lagi kamar mandi kan. Loh, kok nggak ada siapa-siapa, tapi lantainya tuh basah. Beneran kayak ada bekas orang mandi itu. Gue cari ke ruangan lain gitu ya. Ada sebelah tuh ada ruangan kecil gitu, termasuk connecting door-nya juga kebetulan di kamar sebelah itu sepi gitu kan. Gue buka juga, itu nggak ada juga, kosong gitu. Nah, aneh banget kan. Terus udah gue langsung ini, dan di baju gitu kan, gue langsung turun gitu kan. Gue udah mikir yang enggak nih, gue udah mikirnya yang aneh-aneh nih. Cuman gue masih berusaha berpikir positif, gue langsung ke lobby. Gue tanya temen gue yang waktu itu yang jaga tuh anak Surabaya, itu gue udah deket sama dia. Nah, gue tanya dia, mas gila nih, gue dikasih kamar yang ada orangnya gitu kan. Bentar lu dikasih nomor berapa gitu. Gue kasih kamar nomor 412 gitu kan. Nah, si teman gue itu ngakak gitu. Dia udah lama, udah 3 tahun kerja di sana, dia tuh ngakak. Wah gitu. Kena lu ya, akhirnya kena gitu. Wah, gue makin gimana gitu. Gue makin, wah ini pasti ada yang gak beres nih gitu kan. Cuman udahlah daripada gue gimana-gimana kan. Akhirnya gue nelfon salah satu teman gue, teman mes gitu. Yuk ikut tidur di tempat gue gitu. Nah, teman mes gue itu bukan orang hotel ya, cuman dia kerja di bagian lain gitu kan. Akhirnya dia mau gitu, dan dia nggak tahu cerita tentang kayak gitu-gituan, itu dia nggak tahu. Jadi akhirnya dia ikut mau nemenin gue tidur di situ bertiga gitu. Jadi bertiga tidur di sana. Nah, singkat cerita gitu udah tengah malam itu kan kita udah pada tidur gitu, entah jam berapaan ya, mungkin jam 1 jam 2-an lah ya. Sudah tidur kita, itu salah satu teman gue itu kebangun, itu ngedenger itu tadi kamar mandinya tuh juga ngocor gitu. Ngocor terus dia bangunin gue, di kamar mandinya tuh ngocor gitu kan. Wah iya bener, gue bangun juga dong, gue bangun. Gue langsung ke kamar mandi gitu, dan gue udah gak inget tadi ya kejadian sore tadi karena habis tidur, gue gak inget. Udah gue masuk ke kamar mandi, gue tengok, wah ada di sana itu, gue kaget banget. Itu ada cewek lagi duduk di bawah shower gitu, ngadepnya ngebelakangin gue ya. Posisinya tuh bukan duduk, setengah jongkok gitu, dan rambutnya panjang banget, dan dia tuh gak pakai baju gitu. Itu sama kayak sebelumnya pas sore itu tadi, itu juga gue liatnya tuh cewek itu lagi mandi, gue ngeliatnya dari belakang ya. Itu gak pakai baju, rambutnya juga panjang, hitam gitu. Udah gue langsung balik lagi kan. Muka gue mungkin udah pucet ya, temen gue jadi curiga, kenapa gitu kan, ada apaan gitu kan. Itu bukannya dimatiin gitu perannya. Enggak deh, kita keluar aja dulu yuk gitu kan, bangunin si itu gitu, kita keluar aja dulu gitu. Nah udahlah kita bertiga akhirnya keluar, teman gue yang satunya gue bangunin gitu kan. Kita keluar dulu, kita ngobrol depan pintu aja, depan pintu kamar. Udah kita ngobrol depan pintu kamar. Akhirnya ya gue ceritain kejadian yang sore tadi sama ini gitu kan. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan kalau ada sesuatu nih di kamar ini gitu. Udah akhirnya kita ke lobi semuanya. Nah di situ ada teman orang Bali. Kita juga lumayan udah deket ya sama dia, yang jaga malam itu orang Bali. Terus kita cerita gitu, akhirnya dia ceritain kalau di kamar 412 itu emang ada penunggunya, emang udah terkenal banget gitu kan. Hampir setiap yang pernah tinggal di sana, tamu di sana itu pasti akan bilang gitu, kalau di sana tuh ada orang gitu. Terus akan ada yang nanya aja, itu kamar itu pada orang mundar mandir katanya gitu.
itu selalu aja ada komplain, makanya sebenarnya itu jarang dikasih ke tamu, kecuali memang lagi penuh banget. Nah, kamar itu baru dikasih ke tamu. Nah, udah dari lobby nih kita bukannya balik ke tempat masing-masing karena ini ya, karena baju kita itu masih di sana semua gitu kan. Udahlah, lanjutin kita bertiga ini, kita tidur di kamar aja yuk gitu kan. Udah akhirnya kita tidur di kamar. Itu gara-gara kita dapat infonya kalau itu si penunggunya, si hantunya itu tuh cantik katanya. Ya udah, akhirnya kita berani kan bertiga. Udah kita tidur lagi di sana. Dan bener malam itu lanjutin jam 2-an lah kayaknya kita balik lagi ke sana. Kita tidur di sana. Nah itu kan lampu kita matiin semua gitu kan. Nah itu dari depan ini tempat tidur kita gitu kan, itu ada kaca besar gitu kan yang menghadap langsung ke taman gitu. Nah di situ tuh kita ngeliat di taman itu ada lampu sorotnya dari atas yang tinggi banget dan itu terang banget. Nah dari dalam itu kita tuh ngeliat ada sosok gitu, ada sosok perempuan. Tapi kita nggak tahu jam berapa itu ya, kita udah sempat tertidur sebentar. Cuman temen gue bangun lagi, dia ngeliat itu terus ngebangunin kita semua gitu. Udah dia tuh ngeliat ada siluet cewek lagi berdiri pakai baju panjang gitu. Terus tangannya tuh kayak dia angkat-angkat gitu ke atas, ke bawah, kayak orang lagi senam gitu loh. Kayak gitu itu di luaran pintu kaca itu ya. Jadi siluet, karena dari dalam kita gelap, di luar terang, jadi kita ngeliatnya cuma bayangan aja gitu. Nah udah dari situ kita lanjutin tidur aja di situ udah. Karena kita udah tahu kan katanya cantik, ya udah nggak apa-apa. Dan katanya juga nggak ganggunya itu nggak nakal kayak gitu, dia cuma emang penunggu situ. Udah akhirnya kita tidur sampai pagi. Nah sampai paginya kita udah siap-siap lah, jam 8 kita bangun gitu kan, udah check out aja lah biar diberesin sama housekeeper ya. Akhirnya kita udah keluar, terus kita cerita di mes. Ternyata emang hampir sebagian anak-anak mes yang udah lama kerja di situ ya, itu mengamini kalau memang di kamar itu ada sesuatunya, yaitu ada penunggunya cewek dengan rambut panjang kayak kuntilanak kayak gitu, tapi katanya cantik kayak gitu. Nah kurang lebih itulah salah satu cerita pengalaman gue pas bekerja di Bali ya, di kamar 412. Tapi gue nggak bisa sebutin hotelnya apa. Nanti kalian pada penasaran, pada pengen ke sono semua gitu kan. Gue nggak untung apa-apa, pihak hotel yang untung jadinya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, mau nonton video ini. Jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.